Di suatu sore, ada 3 sejoli mengadakan sebuah pertemuan. Ya jelas dengan tujuan untuk merefresh otak setelah seharian capek dengan tugas kuliah darinya. Mbak Kim dan Angel sudah sampai terlebih dahulu, sementara Ki Hel katanya akan telat beberapa menit. Memang menyebalkan, udah nggak bisa santai lagi, kembali ke realita, tugas numpuk, kejar deadline, presentasi, dan Lah, situ curcol ya? lagi puisi. Ya iyalah, lagi curcol ini. Oh iya maaf. Ya gimana ya Mbak Kim? Udah dibawa santuy aja. Nanti juga berjalan sebagaimana mestinya. Iya juga ya. Tiba-tiba datanglah Ki Hel dengan bingkisan di tangannya. Hai guys, lama ya? Sorry, tadi antar nyokap dulu. Santai aja, lagian kita juga baru 10 menitan nyampe. BTW, tadi ngobrolin apa aja? Itu tadi si Mbak Kim curcol Jeh. Ember banget nih bocah. Udah, gak apa-apa guys. Setiap permasalahan kan dibikin slow aja. Kayak aku nih, happy terus, kan asik. Garing banget sumpah dah. Setelah mengobrol dari A sampai Z sebari gibahin satu kampus dan saling lempar ejekan, tibalah di satu waktu mereka gabut dengan kegiatan masing-masing. Ada yang dengan HP-nya, dengan pikirannya, dan dengan secangkir kopinya. Krik, krik, krik. Apaan sih? Sensi amat. PFS, Bu. Tahu tuh Angel. Nama gue tuh Angelina, dipanggil Angel, bukan Angel tahu. MLS deh. Lah, kita mah anaknya jujur. Ya enggak, Mbak? Orang tulisannya Angel, ya kan? Guys, gimana kalau kita main puisi berantai sambil dibikin video buat diupload di TikTok? Siapa tahu kan jadi viral, terus jadi artis. Wuhui. Gimana tuh? Yoi. Lagi puisi. Ya iyalah, lagi circle nih. Yes aja. Setuju. Saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan. Begitu cantiknya bagaikan. Granat dan mortir berdesingan, membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istilah takut, walaupun lawan banyaknya 1000 kali. Pedang di kanan, belati di kiri, berselimpang. Telur, Mas, telur. Ku bawa keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian penting dalam hidupku. Semua ku jual. Telur ayam, telur bebek, maupun telur. Aliando, kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian merajuk. Malam itu, perlahan kau dekatkan bibirmu ke telingaku, serasa berbisik. Merdeka, seluruh rakyat Indonesia harus meneriakkan kata merdeka. Sekali lagi, rakyat Indonesia harus meneriakkan kata Telur, telur. Begitu aku menjajakan telur setiap hari. Hujan dan panas tak menjadi rintangan. Satu-satu telurku elus sambil berkata lirih. Ayamku. Aku cinta padamu sayang. Hatiku berbunga, ku belai rambutnya yang hitam perlahan. Ku dekatkan bibirku ke
Tank berlapis baja milik Belanda harus kita hancurkan. Terlalu lama kita dijajah, terlalu lama kita disiksa. Mulai detik ini aku harus bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa, kadang ku periksa ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana telur itu dapat keluar. Ku perhatikan ayamku dengan seksama dan Kupeluk dengan mesra, kau mendesah dalam pelukanku. Kurapatkan erat-erat tubuhku ke tubuhmu. Kemudian tubuhmu didorong oleh seluruh rakyat Indonesia dengan semangat penjuang yang membara. Aku berada di barisan paling depan. Dengan senapan di tangan, semua musuhku tembak. plung, plung, keluar telurnya. Ku ambil satu persatu dan ku simpan di matamu terpejam dan nafasmu mendesah. Kau peluk juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling membunuh mereka yang menyerang dari jauh. Maju, serang! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi. telurku. Sekarang aku dalam keadaan sedih, merenungi nasib ayamku yang sedang mabuk cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan ku bersihkan dengan senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Kembali ku sambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah membusuk. Tidak laku dijual lagi. Oh telurku, oh ayamku. Setelah mereka semua selesai membuat video puisi berantai dan sedang memutar ulang untuk melihat bagaimana hasilnya, datanglah seorang ustadz jadul. Ustadz tersebut mendatangi ketiga milenial itu. Kalian lagi apa? Ini abis bikin video Pak Ustadz, enggak di-upload di TikTok. Siapa tahu viral, ya enggak guys? Lah, apa itu tok-tok? Ye, Pak Ustadz, pantas aja disebut jadul. Kayak koran baik, orang weruh. di TokTok tuh aplikasi hiburan tab. Isinya tuh banyak, ada yang tentang pendidikan, ceramah-ceramah, info-info bermanfaat, ataupun hanya sebatas joget-jogetan saja. Nah, iya tuh Tad, betul apa kata Mbak Kim. Oh alah, begitu ya. Baru tahu Ustadz. Nah, menarik nih buat dibahas tentang cewek yang joget-jogetnya terlalu berlebihan. Karena jika perempuan melakukan, apalagi zaman sekarang, zaman tren-trennya TikTok atau tok-tok yang kalian bahas itu, perempuan pada berjoget-joget di depan kamera, memamerkan body, memamerkan yang membuat kaum Adam bakal melihat apa keindahan yang kita miliki sebagai perempuan, kayak misalnya memiliki body yang sangat indah, atau enggak kayak bisa mengundang, menurut Ustadz, bisa mengundang kebahayaan yang akan menimpa kalian jika kalian terlalu sering berjoget-joget dan menikmati permainan TikTok itu. Apalagi sampai berani membuka aurat, entah itu memakai baju lekton atau pakai celana pendek dan memamerkan body. Karena dengan adanya aplikasi TikTok, atau enggak kalian melakukan, ya walaupun banyak yang bilang hanya buat hiburan kok Pak Ustadz, biar nyenengin mood atau enggak kayak gimana, tetapi kan itu bisa membuat bahaya kepada diri kalian sendiri. Itu kalau dilihat dengan kaum Adam, teman-teman kalian yang laki-laki memiliki hawa nafsu yang lebih tinggi, atau tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, itu akan timbul permasalahan yang sangat besar untuk, atau
mungkin itu sebagai ancaman juga, karena siapa tahu kalian lengah gara-gara kalian membuat kalian membuat video dari aplikasi TikTok, terus teman kalian ada yang melihat, dan suatu saat nanti teman kalian mengajak, ayo bareng yuk bikin video. Nah situ tiba-tiba timbul syahwatnya atau hawa nafsu teman kalian yang laki-lakinya tidak bisa dijaga atau enggak tidak memiliki iman yang sangat kuat, itu akan membahayakan bagi diri Anda sendiri. Jadi untuk zaman sekarang ya udahlah, menurut Pak Ustadz, kalau misalnya walaupun ya alur zaman tren sekarang ya lebih mendorong ke akhir zaman ya, menurut saya perbanyaklah bekal buat nanti di akhirat, karena sekarang ini akhir zaman ini sudah banyaklah tanda-tanda, bukan sudah banyak lagi, sudah muncul malah kayak tanda-tanda akhir zaman, kayak muncul tanda-tanda kiamat sugro, kiamat, bahkan sampai ada yang bilang kalau tahun Hijriah itu tidak sampai 1500. Ini untuk pada kalian para perempuan, ciwi-ciwi, daripada kalian mainan TikTok atau ngetok-tok, masih mending kita perbanyak kayak ngaji, perbanyak ngaji diri, ngaji hati, ngaji mata, ngaji telinga. Ya walaupun sulit sih ya, semua itu butuh proses, tapi insya Allah kok, jika kalian ada keinginan, kalian ada niatan buat berubah, hijrah, kalian pasti bisa itu. Dan saya tidak memarahi kalian buat main TikTok kayak gitu, tapi saya hanya mengingatkan kalau kalian ini perempuan saja kalau main TikTok sampai meret-meret kayak gitu, itu bisa berbahaya, karena laki-laki bisa memandang kita dari secara fisik maupun melihat kita karena body yang sangat cantik dari hawa nafsu itu. Jadi daripada timbul permasalahan buat Anda yang sangat besar, jadi saya ingatkan. Udah, sekian itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Kihel, Mbak Kim, dan Angelina menyimak dengan serius, tanpa berkedip sekalipun, sampai di akhir ceramahnya. Kalau udah gitu, Ustadz pamit ya. Wait, Ustadz mau kemana? Mau pulang. Terus download TokTok, mau ceramah di TokTok juga, biar viral, followers IG-nya Ustadz naik. Lah, followers lagi kok, cuma lagi kalian bertiga doang. Bosan Ustadz liatnya. Ustaz, Salah apa kita ketemu Ustadz modelan begitu? Kalau berkata kasar sama Ustadz sendiri, dosa nggak sih? Yuk kita keluarin emosi Kasar. Sekian mini drama dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua kejadian dalam drama ini hanya karangan fiktif belaka. Terima kasih sudah menonton.